Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan studi kasus penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, perusahaan itu kan terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi terdapat perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan khusus mempelajari terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Oke, teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kan terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, pada di sini contoh studi kasusnya itu adalah terkait dengan perusahaan laundry Wisclean. Jadi di sini kita sudah memiliki data yang terkait dengan neraca saldo laundry Wisclean. Kemudian di sini juga sudah terdapat transaksi yang telah dilakukan perusahaan tersebut pada bulan Desember 2023. Nah, di sini sudah terlihat dari 1 Desember ada DKK atau kas keluar, BKM, kas masuk, dan sebagainya. Pertengahan dan juga sampai akhir bulan. Jadi kita mencatat, nanti akan kita awali dengan pencatatan terkait dengan jurnal umum. Nah, kita akan menggunakan Microsoft Excel terkait dengan pencatatannya. Oke, langsung saja ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan sudah diketahui di naskah soal, sudah terdapat neraca saldo per 30 November 2023. Dan juga sudah diketahui terkait transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan Desember tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya kita pindahkan data-data tersebut di Excel dan kita akan mulai untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, baik. Jadi, yang pertama, di sini adalah terkait dengan neraca saldo bulan November. Jadi tadi kan sudah diketahui di naskah soal. Nah, di situ langsung aja kita pindahkan dalam Microsoft Excel. Di bagian atas jangan lupa kita tulis nama usahanya, yaitu Laundry Clean. Kemudian ini adalah neraca saldo. Dituliskan juga kalau ini tuh per 30 November 2023. Dan seterusnya, kita jangan lupa dimasukkan juga nomor akun, nama akun, dan juga nominal debit kreditnya. Oke, untuk yang pertama, kita akan mulai menyusun terkait dengan jurnal umumnya ya. Jadi, tadi itu kan juga sudah diketahui di soal terkait transaksi pertama gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai untuk menyusun jurnal umumnya gitu. Jadi di sini seperti yang sebelumnya kita tulis nama usahanya atau perusahaannya apa. Kemudian kita tulis di sini jurnal umum karena kita akan menulis jurnal umumnya, akan mencatat. Kemudian kita buat per 31 Desember karena kita akan mencatat transaksi yang sudah terjadi di bulan Desember gitu. Nah, kemudian kita mulai untuk mencatat ya dari yang pertama. Tadi kan sudah diketahui di soal terkait dengan pembayaran gaji pegawai untuk bulan November 2023 senilai 2 juta gitu kan. Nah, di sini yang perlu kita masukkan di sini itu adalah terkait nomor akunnya. Nomor akun. Jadi kalau dari transaksi tersebut itu kan sudah bisa terlihat gitu ya, kira-kira akun apa yang diperlukan gitu karena dia itu baru membayar untuk dia yang gaji bulan November baru dibayarkan di Desember, maka dia itu muncul utang gaji gitu ya. Jadi utang gaji kemudian udah dibayarkan kan di Desembernya, udah dibayarkan, makanya di debitnya itu utang gaji, di kreditnya itu kas karena dia sudah dibayarkan gitu. Nah, untuk yang kita lakukan pertama kali itu adalah kita harus mencatat nomor akunnya. Nah, di sini kita coba cari tahu gitu. Itu kan dia utang gaji ya. Nah, 212. Kemudian terkait dengan kas itu adalah 111. Nah, kalau misal kita harus ngecekin satu persatu nih dari nomor akunnya sendiri, kemudian nama akunnya kita cekin lagi sendiri-sendiri, itu kan cukup menghabiskan waktu yang cukup lama ya. Jadinya di sini kita cukup memasukkan terkait nomor akunnya saja. Nah, di sini kita masukkan 212. Lalu di sini selanjutnya kita rumus, langsung kita rumus. Nah, kita menggunakan rumus huruf A, kemudian kita klik
sel yang akan kita cari tahu nilainya dan akan kita refer ke sheet neraca saldo November. Nah, sini, sini, dua, ini. Nah, sudah muncul. Jadi, atas nomor akun 212, dia itu nama akunnya adalah utang gaji. Gitu ya. Dan jangan lupa, setelah kita cari, di sini tuh harus kita lock agar datanya tuh tidak gerak di F4 ini. Setelah kita lock, maka kita bisa mengcopy rumus ini sampai bawah dan seterusnya gitu. Jadi untuk akunnya saja tanpa harus merumus ulang gitu untuk mengetahui nama akun atas nomor akun tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita catat ya tanggalnya. Tadi itu kan dia transaksi di tanggal 1 Desember ya. Kita tulis 1 Desember 2023 juga yang bawah. Kemudian terkait dengan nomor bukti gitu kan. Jadi itu tadi kan merupakan kas keluar ya karena dia itu membayar gaji karyawan gitu. Dan ini kita asumsikan ini merupakan transaksi yang pertama di bulan itu sehingga kita tulis nomor urutnya adalah 01 strip karena dia itu kas keluar maka kita tulis BKK. Kemudian karena dia itu di tahun 2023 kita tulis aja belakangnya 23 kayak gini gitu. Kemudian debitnya juga jangan lupa ditulis nominalnya itu berapa, 2 juta. Ini kita sama dengan kan langsung sini saja. Jadi kita tidak perlu menulis ulang. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa pencatatan untuk transaksi tanggal 1 Desember adalah utang gaji pada kas dengan nominal sebesar 2 juta rupiah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kan sudah kita coba untuk mencatat transaksi pertama pada bulan Desember tanggal 1. Nah, tadi kan sudah pakai rumus ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengikuti gitu. Jadi di sini kita tidak membahas terkait dengan bagaimana pencatatannya masing-masing karena itu juga sudah kita pelajari tentunya pada mata kuliah sebelumnya pada pengantar akuntansi. Jadi pada mata kuliah ini atau praktikum akuntansi terpadu itu kita lebih fokus terkait dengan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasinya gitu. Oke, jadi nanti ketika kita sudah masukkan rumus yang atasnya, yang ke bawah-bawah itu langsung kita drag aja gitu. Nah, di sini kan sudah muncul berapa tanggal beri gitu kan, transaksinya masing-masing itu berapa gitu. Jadi kan rumusnya masih sampai atas ya, jangan lupa di drag sampai bawah gitu. Ini pasti akan otomatis keluar seperti ini. Jadi memang kita harus lebih effort di awal, kita masukkan satu persatu rumusnya, dengan begitu untuk selanjutnya itu akan otomatis mengikuti kita. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya kita akan lanjutkan pada buku besar. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah selesaikan menyusun jurnal umumnya. Nah, selanjutnya langsung saja kita lanjutkan dengan menyusun buku besarnya. Nah, caranya bagaimana? Yang ada di sini langsung aja kita copy ke sheet buku besar. Jadi, Ctrl C, kita copy aja ke sini. Situ, ini kan udah. Jangan lupa diganti ini itu adalah buku besar. Jangan lupa dari kolom nomor bukti ini itu dihapus ya, dihapus jadi seperti ini. Kemudian untuk yang di bagian bawah, nah ini jumlah, ini juga kita hapus baris ini. Kontrol delete. Setelah itu, ini kan mencerminkan terkait dengan pencatatan transaksi pada bulan Desember ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga nih saldonya pada awal bulan, yaitu yang bulan November tadi. Nah, di sini kita tambahkan langsung saja nama akunnya untuk apa. Langsung kita tambahkan di bawahnya sini.
Selanjutnya terkait dengan nomor akunnya juga, langsung kita tambahkan di sebelah sini. Selanjutnya untuk tanggal kita tulis dia itu 1 Desember. Kemudian nominalnya bisa mengikuti yang di samping sini. Format printer. Kita copy. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih terkait dengan buku besar dari tiap-tiap akun gitu. Jadi sudah ditambahkan dari bulan Desember dan juga November. Nah, untuk selanjutnya kita klik di bagian sini, kemudian kita filter, lalu kita urutkan sort by, kita tulis dari nomor akun. Jadi nanti akan kita urutkan mulai dari nomor akunnya. Jadi jangan lupa di copy value dulu teman-teman. Jadi kalau pas kita udah masukin sini jangan lupa di copy value agar data tidak bergerak. Nah, di sini langsung kita sortir. Sortir dari nomor akun. Nah, ini kan sudah muncul nomor akunnya. Jangan lupa dirapiin juga. Dan gini. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk mensubtotal. Mensubtotal, jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui berapa sih masing-masing jumlah dari tiap akun. Nah, di sini kita bisa menggunakan subtotal ya. Jadi di sini data, kemudian jangan lupa untuk kita klik di paling atas, kemudian kita klik subtotal. Nah, di sini jangan lupa add exchange-nya kita isi nama akun, kemudian add subtotal tuh kita centang bagian debit dan juga kredit. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini akan muncul 3 opsi ya teman-teman. Apa sih bedanya? Nah, untuk opsi yang pertama, di sini akan menampilkan grand total atas akun secara keseluruhan. Jadi jumlah-jumlah akun tadi apabila total adalah nilainya sebesar 175 juta ini. Jadi secara keseluruhan. Kemudian untuk nomor 2 itu seperti apa? Nah, jadi di nomor 2 ini itu muncul total dari masing-masing akun. Jadi sudah kita ketahui kas totalnya berapa, piutang berapa, asuransi biaya dan muka juga berapa. Jadi masing-masing sudah kelihatan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini, itu dia akan menampilkan secara lebih rinci, lebih detail seperti ini. Nah, jadi sudah ditampilkan masing-masing tuh berapa, gitu kan, setiap tanggal berapa, dan kemudian di bagian bawahnya itu juga muncul terkait dengan totalnya, seperti itu. Masing-masing akun benar-benar dihitung nilainya masing-masing, gitu. Oke, baik teman-teman, dari sini kan kita sudah selesai ya menyusun buku besar, karena kita sudah dapat mengetahui berapa sih totalnya dari masing-masing akun tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita kan sudah selesai menyusun terkait dengan buku besarnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyusun terkait dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik di tabelnya sini, kemudian kita pilih nomor 2. Nomor 2 ini kan sudah. Jadi di sini tuh sudah menampilkan nilai total dari masing-masing akun. Jadi untuk kas itu berapa, piutang berapa, asuransi dibayar berapa tuh berapa gitu masing-masing totalnya. Selanjutnya kita harus mengcopy masing-masing dari akun ini. Di sini harus kita arahkan ya ke nomornya, ke urutan dari barisnya itu berapa. Kita arahkan sampai muncul tanda panah seperti ini. Kemudian kita klik kontrol dan juga kita klik bawahnya. Jadi, karena ini adalah merupakan subtotal ya, kita tidak bisa langsung klik blok semuanya kemudian langsung copy, melainkan kita harus klik satu-satu baris mana yang ingin kita copy. Jadi di sini kita arahkan satu-satu pelan-pelan ya.
Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kita klik satu-satu dari tanah, kemudian selanjutnya ke tanah usaha. Oke, kita copy, terus kita copy di bagian bawahnya. Kalau sudah, jangan lupa ini kita rapikan lagi. Nah, dari sini kan sudah kita dapat ya nilainya itu berapa gitu kan. Setelah kita copy, di sini jangan lupa kita hilangkan dari apa ada kata total. Langsung aja kita blok bagian yang mau kita edit gitu ya. Kemudian find and select dan juga replace. Replace, kita tulis di sini spasi, kemudian total. Kemudian replace-nya kita isi blank saja. Kenapa? Karena memang tujuan kita adalah untuk menghilangkan kata totalnya ya. Jadi langsung aja replace all. Nah, oke. Sini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa langsung untuk menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita menyusun terkait dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah untuk tabelnya langsung saja kita copy dari sini, dari yang bulan November ini kita copy saja langsung ke sheet neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian jangan lupa diganti neraca saldo penyesuaian. Kemudian untuk tanggalnya juga bisa sesuaikan. Kemudian di sini juga jangan lupa dihapus. Oke, delete cells, select, dan oke. Kalau sudah, jangan lupa di sini ditambahkan transaksi sementara. Di samping kanannya ditambahkan saldo. Oke. Kemudian ini bisa kita atur, kita sesuaikan agar rapi. Hmm, sini kita buat saja. Save dulu. Baik, selanjutnya langsung saja kita isi berapa sih nominal dari masing-masing akunnya. Langsung aja kita sum if, kemudian kita pilih range-nya dari sini tadi, kita blok sampai bawah, kemudian titik koma, kita klik di sini, kemudian kita masukkan range untuk bagian debit. Oke, jangan lupa di lock di F4,
sampai sini, kemudian dari depan sampai sini. Oke, nah sudah, jangan lupa di drag sampai bawah. Kalau sudah, kita tambahkan juga untuk yang kredit, sum if, kita pilih range-nya, ini, kemudian kita balik ke sini, kita klik akunnya, dan saat ini kita pilih range yang bagian kredit, ya. Lagi-lagi jangan lupa untuk di F4, juga di F4, klik sampai bawah, sampai ikhtisar rugi laba. Nah, ini sudah terisi. Oke, selanjutnya kita mengisi bagian saldo ya. Oke teman-teman, lanjut. Ini jangan lupa dirapikan dahulu. Selanjutnya kita mengisi kolom saldo. Jadi di sini kita pakai rumus if sama dengan if nilai dari debit apabila lebih besar dari kredit, gitu ya, maka debit dikurangi kredit. Apabila tidak, maka 0. Itu juga dengan kredit. If nilai kredit lebih besar dari nilai debit, maka kredit dikurangkan dengan debit. Apabila tidak, maka 0. Oke. Lupa diberi sampai bawah. Nah, sudah terisi ya teman-teman. Kemudian bawahnya langsung saja kita jumlahkan. Oke, selesai dan jangan lupa dirapikan. Oke, sudah balance ya, ini debit dan kreditnya. Oke, selesai. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah video terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi kita sudah mempelajari dari awal terkait dari transaksinya itu seperti apa, kemudian jurnal umumnya hingga ke buku besar, dan juga sampai ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Dan kita juga sudah menggunakan beberapa rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti VLOOKUP, kemudian SUM IF, dan juga IF. Dan kita menggunakan 3 rumus tersebut, kita sudah dapat menyusun laporan keuangan itu tadi. Oke, teman-teman, sekian materi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.